Siang Emoyusini hanya terkekeh-kekeh mendengar ejekan ini. Adapun Itgen Keayong lalu menegur, Kim Xiao, suling emas, kau yang masih begini muda, bagaimana berani lancang menyebut nama kami? Bagaimana kau bisa mengenal bahwa aku Itgen Keayong? Suling emas tertawa. Banyak raja di dunia ini, akan tetapi yang suka memakai pakaian tambalan, hanyalah raja pengemis. Di antara banyak raja pengemis yang terkenal, memang ada beberapa orang di antaranya yang buta kedua matanya, akan tetapi yang picak sebelah hanyalah Itgen Keayong. Siang Emoyus ini makin keras kekeh tawanya, bahkan si muka tengkorak yang pendiam juga terbatuk-batuk menahan tawa. Itgen Keayong mencak-mencak saking marahnya. Bocah sombong, berani kau mempermainkan aku? Hayo kesinilah, boleh kita adu kepandaian. Nanti dulu, Keayong. Biarlah dia mencoba kelihayan rambutku. Kalau dia bisa mengatasi rambutku, tak perlu aku mencium dan menggigitnya. Hai hai hik. Siang Emoyus ini melangkah maju. Akan tetapi suling emas tidak mempedulikan mereka berdua. Langsung ia menghampiri He Giamlo, menyerahkan senjata sabit. Ini senjatamu, He Giamlo, dan terima kasih. He Giamlo mengulur tangan kiri menangkap gagang sabitnya, akan tetapi suling emas tidak melepaskannya. Sambil tersenyum pemuda ini mengulur tangan kiri pula ke arah sulingnya yang masih dipegang oleh He Giamlo, kemudian menyambar suling itu. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan kedua tangan memegang kedua macam senjata, tidak saling dilepas. Sejenak mereka berpandangan, ragu-ragu berada di pihak He Giamlo, akan tetapi kemudian ia mengendorkan pegangannya pada suling. Suling emas juga melepaskan sabit dan menarik suling sehingga di lain saat kedua orang itu sudah saling bertukar senjata. He Giamlo yang masih marah dan penasaran sudah mengangkat sabit, siap menyerang. Akan tetapi ia kalah dulu oleh Siang Emoyus ini yang sudah melompat ke depan suling emas dan sambil terkekeh wanita ini menggerakkan rambutnya yang mengeluarkan bunyi bercuitan seperti 100 cambuk menerjang suling emas. Bau yang harum semerbak memabukkan menusuk hidung. Suling emas cepat mengerahkan sinkang dan melompat ke belakang, sulingnya menyampok ke depan dibarengi kipasnya dikebutkan. Terdengar suara nyaring ketika suling emas itu bertemu dengan gumpalan rambut yang paling tebal. Sedangkan kipas yang bergerak kuat itu meniup balik rambut panjang yang tadi menerjang maju seperti hidup. Baik suling emas maupun Siang Emoyus ini masing-masing melangkah mundur 3 tindak dan saling pandang dengan kagum. Malah Siang Emoyus ini kelihatan kaget. Tak disangkanya bahwa pemuda ganteng ini demikian kuat dan lihai. Kulit kepalanya sampai terasa pedas dan panas karena akar rambutnya terguncang keras. Di lain pihak suling emas juga maklum bahwa wanita ini benar-benar luar biasa seperti yang sudah lama ia dengar. Kipas dan sulingnya tergetar hebat dan ia sampai melirik kepada dua senjatanya itu untuk melihat apakah kipas dan suling tidak menjadi rusak. Siang Emoyus ini, jangan kau lancang. Karena dia tadi menghinaku, akulah yang berhak menantangnya. Suling emas bocah sombong, beranikah kau menghadapiku? He Giamlo sudah melangkah maju lagi, tangan kirinya merogoh saku. Suling emas melintangkan suling di depan dada dan kipasnya diangkat ke atas kepala. Ia tersenyum tenang. Aku mendaki puncak Taisan dengan perasaan aman dan damai, dengan pikiran gembira dan bersih daripada permusuhan dengan siapapun juga. Aku tidak menghendaki permusuhan di tempat yang indah dan sejuk ini. Akan tetapi kalau ada yang menantangku, biarpun aku ogah melayani, namun suling dan kipasku harus menjaga nama dan kehormatan. Jadi, He Giamlo berseru keras. Tangan kirinya keluar dan begitu tangan kiri itu bergerak-gerak, 13 batang pedang pendek yang seperti disulap keluar dari jubah hitamnya itu telah menancap di atas tanah, membentuk lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari 10 batang pedang yang berdiri berjajar. Di tengah-tengah lingkaran tertancap 3 batang pedang yang bentuknya segitiga. Sambil menggereng keras tubuh, He Giamlo melayang ke tengah lingkaran dan tahu-tahu ia sudah berdiri dengan sebelah kaki menginjak gagang pedang. Pedang itu kecil saja, dapat dibayangkan betapa tinggi ginkang. Ilmu meringankan tubuh harus dibutuhkan untuk dapat berdiri di atas gagangnya.
Pedang bergoyang-goyang, namun tubuh He Giamlo tetap tegak tak bergerak. Sabitnya diangkat di atas kepala. Bagus, boleh kulayani kau main-main sebentar He Giamlo. Seru suling emas dan seperti seekor burung Garuda melayang. Tubuhnya yang tinggi tegap itu meloncat ke tengah lingkaran, kaki kanannya menginjak gagang sebuah pedang lain. He Giamlo menyambut kedatangan lawannya dengan suara ketawa aneh menyeramkan. Sabitnya bergerak dan menyambar seperti kilat putih, memancung ke arah leher suling emas. Namun, lawannya bukanlah orang sembarangan. Sedikit berjongkok saja sabit itu sudah lewat di atas kepala dan sekali menggerakkan kedua tangan. Kipas di tangan kiri yang terbuka itu mengebut ke arah muka tengkorak sedangkan suling disodokkan ke arah lambung. Sekaligus suling emas telah menyerang hebat dengan gerakan yang kelihatan lambat, namun tidak mengeluarkan suara dan sukar diduga kemana arah dan sasarannya. Huh! He Giamlo mendengus pendek. Sabitnya terayun membentuk lingkaran di depan lambung menangkis suling. Tubuhnya meloncat ke belakang menginjak gagang pedang lain yang merupakan pagar. He Giamlo, aku tahu ilmu silatmu hebat. Setiap gerakan mengarah nyawa. Tapi adu ilmu ini hanya untuk saling kenal, bukan? Siapa turun dari pedang berarti sudah mengalah. Cerewet! He Giamlo mendengus dan sabitnya menyambar lagi. Kini berturut-turut dan bertubi-tubi menyerang dari segala jurusan, diputar-putar sampai lenyap bentuk sabitnya, berubah menjadi segulung sinar putih menyilaukan mata. Suling emas terpaksa melayani desakan yang merupakan cakar-cakar maut mengancam nyawa ini. Dengan lincah tubuhnya bergerak cepat, lenyap berubah menjadi bayangan hitam, sulingnya membalas dengan serangan ke arah kaki, kipasnya mengancam kepala dan menyampok sabit. Terpaksa He Giamlo kini yang harus berloncatan mengelilingi patok-patok pedang itu. Karena agaknya suling emas berusaha keras untuk memaksa ia turun dari patok dengan penyerangan yang selalu ditujukan kepada kakinya yang menginjak gagang pedang. Tengkorak busuk, serahkan si ganteng kepadaku. Siang Emoyus ini memekik dan wanita ini pun sudah meloncat ke atas gagang pedang. Dari belakang rambutnya menyambar ke arah leher suling emas untuk mencekiknya. Agaknya wanita ini merasa khawatir kalau jejak ketampan yang hendak dijadikan korbannya itu tewas oleh He Giamlo yang amat lihai. Namun suling emas biarpun masih muda, ternyata memiliki kegesitan yang mengagumkan. Begitu rambut siang Emoyus ini menyambar, tubuhnya sudah melayang ke kiri, kipasnya mengebut muka He Giamlo dan sulingnya dari bawah menotok dada siang Emoyus ini. Ih, kau mau membunuhku? Wanita itu memekik sambil mengelak cepat. Kau tidak suka kepadaku? Apa ada wanita yang lebih cantik daripadaku? Kalau perlu, apa salahnya membunuhmu? Kau pun menghendaki nyawaku, jawab suling emas sambil menerjang lagi, sekaligus menghadapi dua orang lawan yang sakti itu. Wah, sungguh memalukan sekali. Yante Liokoai, 6 setan dunia, sudah terkenal sebagai 6 tokoh tak terkalahkan di dunia. Masa dua di antaranya sekarang tak dapat mengalahkan seorang bocah hijau? Kalau aku tidak turun tangan membasminya, bisa tercemar nama besar Tiante Liokoai. Itgan Keayong si raja pengemis mata satu melompat dan tongkatnya menyambar. Hebat gerakannya dan pedang yang diinjaknya sama sekali tidak bergerak, menandakan bahwa ginkang yang dimilikinya amat tinggi tingkatnya. Suling emas mengeluh dalam hatinya. Kalau menghadapi mereka di atas tanah yang keras, biarpun tidak berani ia mengharapkan kemenangan. Namun ia dapat menjaga diri jauh lebih baik daripada kalau bertempur di keroyok tiga di atas patok-patok pedang ini. Ia berusaha mainkan suling dan kipasnya sebaik mungkin, menutup diri dengan pertahanan sekokoh benteng baja, dan mencari kesempatan merobohkan lawannya seorang demi seorang. Namun ia harus akui kehebatan tiga orang tokoh yang selama hidupnya baru kali ini ia lihat. Belum 20 jurus ia sudah terdesak hebat. Tiba-tiba terdengar suara keras. Tiga orang sakti itu berjungkir balik dan berlompatan keluar dari lingkaran patok. Ternyata semua patok pedang, kecuali yang diinjak oleh suling emas, telah roboh malang melintang. Tiga orang sakti itu tadi hanya merasa betapa angin pukulan dahsyat menyambar ke bawah, merobohkan patok-patok pedang tanpa dapat mereka cegah lagi. Terpaksa mereka melompat dan berpoksai, bersalto, dan seperti mendengar komando, ketiganya lalu berlari cepat menghilang dari tempat itu.
Suling emas terheran-heran. Ia melompat turun, dengan tangannya ia meraup 13 pedang pendek itu, lalu melontarkannya ke arah menghilangnya Hek Giamlo sambil berseru, "Yi iblis hitam, bawa pergi pedang-pedangmu." 13 batang pedang itu terbang melayang seperti sekelompok burung dan lenyap di balik batu-batu besar yang mengitari puncak. Memang hebat sekali tenaga sambitan suling emas ini, dan patutlah kiranya ia menjadi lawan orang-orang sakti seperti tiga tokoh tadi. Terdengar suara orang menarik napas panjang. Suling emas cepat membalikan tubuhnya dan bulu tengkuknya berdiri ketika ia melihat seorang kakek tua sudah berdiri di depannya. Ia merasa seram karena tak mungkin ada orang, betapapun saktinya, dapat mendekatinya tanpa ia mendengarnya sama sekali. Helaan napas saja dapat tertangkap oleh pendengarannya. Bagaimanakah gerakan kakek ini sama sekali tidak didengarnya dan tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya? Apakah kakek ini pandai menghilang? Dengan pandang mata penuh selidik, ia menatap kakek itu. Sukar ditaksir usianya karena sudah terlalu tua. Melihat kakek ini mengingatkan orang akan gambar-gambar para dewa. Rambutnya berwarna dua, tebal dan jarang, panjang sampai ke punggung. Digelung kecil di atas kepala, ujungnya terurai ke pundak dan punggung. Kumis dan jenggotnya juga hitam putih, terurai ke bawah. Sepasang alisnya tebal, dahinya lebar, sepasang mata yang bening dengan sinar mata sayu termenung. Mulut yang setengah tertutup cambang itu selalu tersenyum ramah. Jubahnya longgar berwarna kelabu kehitaman, sepatunya dari kain tebal, di bawahnya terbuat daripada anyaman rumput, lengan bajunya lebar sekali. Pada punggung kakek ini tampak sebuah alat musik him. Agaknya saking tuanya maka tubuh kakek ini agak bongkok dan kelihatan pendek. Kelihatannya biasa saja, seperti kakek-kakek lain yang sudah amat tua, hanya daun telinganya yang mungkin terlalu besar bagi orang-orang biasa, mengingatkan orang akan daun telinga pada arca-arca Buddha dan para dewa. Suling emas cepat menjura dengan sikap hormat, mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, maaf, Lo Cianpue, kakek sakti, benarkah dugaan saya bahwa Lo Cianpue adalah Buke Xiansu?" Kakek itu tertawa dan tampaklah keganjilan pada mukanya karena di balik bibirnya itu tampak berderet dua baris gigi yang masih utuh dan rapi. "Tidak salah, anak muda. Semoga dengan tibanya musim semi, Yang Maha Murah akan melimpahkan berkah kepadamu." Suling emas terkejut dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Ia merasa malu karena ucapan selamat pada hari musim semi itu didahului oleh kakek ini. "Lo Cianpue, maafkan kelancangan Teocu, murid, tadi." Teocu menghaturkan selamat musim semi. Semoga Lo Cianpue selalu sehat, bahagia dan dikurniai usia panjang. Hahaha, anak muda lucu, kau rangkaikan sehat dan usia panjang dengan bahagia. Apa kau kira kalau sudah sehat itu pasti berusia panjang, dan kalau berusia panjang itu pasti bahagia? Hahaha. Teocu mohon petunjuk, Lo Cianpue. Sulingmu tadi mainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, ilmu pedang delapan dewa, dan kipasmu mainkan ilmu kipas Lohai San Hoat, ilmu kipas kacau lautan, apa mukah Kimota Isu? Suling emas terkejut sekali, dan cepat ia mengangguk-anggukan kepala sampai jidatnya menyentuh bumi. Kiranya Lo Cianpue yang tadi menolong Teocu dari pengeroyokan tiga manusia iblis, Teocu menghaturkan terima kasih. Kimota Isu yang Lo Cianpue tanyakan adalah mendiang Suhu, guru, dan beliaulah yang dahulu berpesan kepada Teocu agar Teocu mencari kesempatan pada tiap hari pertama musim semi untuk menjumpai Lo Cianpue dan mohon petunjuk. Hahaha, Tian, Tuhan, sungguh adil dan bijak, hari ini memberi hadiah dengan jodoh yang amat baik. Jadi Kimota Isu itu gurumu? Dia sudah mati lebih dulu daripada aku. Haha, aku berani mengatakan bahwa dia tentu mati dalam tugas sebagai pahlawan. Memang sejak dulu dia mempunyai jiwa patriot. Tidak salah dugaan Lo Cianpue. Suhu tewas ketika terjadi perang terhadap bangsa Hitan di daerah Hopeh. Suhu roboh oleh pengeroyokan jago-jago Hitan. Teocu hanya terluka, tapi tidak dapat mencegah terjadinya hal itu. Suara suling emas melirih, akan tetapi sama sekali tidak terdengar kesedihan. Hatinya sudah terlalu masak dan mengeras untuk dapat dikuasai kesedihan.
Belasan tahun ia bersusah payah membantu Cao Kuangin dalam usahanya mendirikan Wang Sasong. Sampai Cao Kuangin menjadi Kaisar Sung Taichu, gurumu masih terus membantunya dan akhirnya mengorbankan nyawa. Dia seorang patriot tulen, tanpa pamrih, tidak mengejar pangkat, hanya ingin melihat negara kuat dan rakyatnya hidup makmur. Betapapun juga, segala sesuatu sudah direncanakan dan akan diatur pelaksanaannya oleh Tuhan. Orang muda, siapa namamu? Tecu dikenal sebagai Kim Xiaoweng, pendekar suling emas, dan Tecu tidak menggunakan nama lain lagi. Haha, begini muda, sudah menelan kepahitan hidup. Hati-hati, orang muda, kepatahan hatimu dapat mendorongmu menjadi tidak peduli seperti sekarang ini, melupakan yang lewat, dan akhirnya kalau tidak kuat-kuat batinmu, dapat membuat kau menjadi seorang yang kejam. Baiknya belum sejauh itu kau tersesat, buktinya kau masih mau mengubur jenazah-jenazah itu. Maaf, Lo Cianpue. Tecu cukup dapat membedakan mana jahat mana baik, biarpun Tecu sengaja meninggalkan hidup yang lewat untuk melupakan kepahitan yang mematahkan hatimu. Suling emas hanya mengangguk lalu menundukkan muka. Tecu mohon petunjuk. Kau berjuluk suling emas, tentu pandai bermain suling. Hayo perdengarkan suara sulingmu, dan kita coba-coba main bersama sulingmu dengan him yang kumainkan, mencari keserasian. Kakek itu lalu duduk di atas rumput, menurunkan alat musiknya yang mempunyai 7 buah kawat itu. Suling emas girang sekali. Sebagai seorang murid gemblengan dari orang sakti Kim Mo Taisu, tentu saja ia maklum bahwa bermain musik bagi seorang seperti Buke Xiansu berarti berlatih atau menguji kepandaian luekang dan ilmu silat tinggi. Ia segera duduk bersila, mengatur pernapasan, lalu meniup sulingnya. Buke Xiansu tersenyum mendengar lengking suling yang tinggi mengalun dan merdu, bersih dan nyaring itu. Jari-jari tangannya lalu mulai menyentuh kawat pada himnya, terdengar suara cering-cering-cering tinggi rendah. Suling emas kaget bukan main. Begitu suara kawat him itu berbunyi, napasnya jadi sesak dan suara sulingnya terdesak hebat sampai menurun rendah sekali. Ia segera meramkan kedua matanya, memusatkan panca indera, mengerahkan seluruh tenaga sinkang di dalam tubuhnya, mengatur pernapasan sepanjang mungkin sampai memenuhi pusarnya, dan semua tenaga yang dikumpulkan ini ia salurkan melalui suara sulingnya yang kini menjadi bening dan tinggi kembali. Akan tetapi permainan him dari Buke Xiansu juga makin hebat. Suara nyaring tinggi rendah dari kawat-kawat itu merupakan jurus-jurus penyerangan yang lebih hebat daripada tusukan-tusukan pedang pusaka, lebih hebat daripada gempuran tangan sakti. Kadang-kadang bergelombang datangnya, bertubi-tubi dan makin lama makin kuat seperti ombak samudera. Keadaan suling emas amat terdesak. Orang muda ini meniup suling sambil meramkan mata. Keningnya berkerut dan uap putih menyelubungi kepalanya, saking hebatnya tenaga sinkang bekerja di tubuhnya. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menangkis dan melindungi dirinya dari gelombang yang menghanyutkan, akan tetapi usahanya itu seperti seorang pelajar renang mencoba untuk berenang melawan badai dan taufan mengamuk di lautan. Ia sebentar tenggelam sebentar timbul, sebentar terseret dan terhanyut kemudian dibanting ke atas setinggi gunung, lalu dihempaskan ke bawah seperti dilempar ke neraka. Beberapa kali ia hampir pingsan, namun semangatnya yang pantang mundur membuat kenekatannya bulat dan ia tetap sadar. Dengan tekun ia memperhatikan gaya penyerangan dari suara him itu, dan terciptalah dalam otaknya intisari jurus-jurus penyerangan ilmu silat yang amat tinggi dan ajaib. Di samping menuntun dan memberi petunjuk, agaknya Buke Xiansu juga hendak menguji kekuatannya. Suara him itu makin mendesak, menekan, dan pada saat terakhir suling emas hampir tak kuat lagi. Kepalanya pening, matanya melihat 1000 bintang, tubuhnya menggigil dan peluhnya sebesar kacang kedelai memenuhi jidatnya. Tiba-tiba, berbaring dengan berhentinya sama sekali suara suling yang makin melemah dan makin habis itu, berhenti pula suara him. Suasana hening bening, sunyi senyap. Suling emas dengan wajah pucat dan napas terengah merasa seakan-akan batu seberat gunung yang menindih kepalanya diangkat orang. Ia menyalurkan hawa secara normal dan pernapasannya kembali dalam keadaan normal. Hahaha, tidak kecewa kau menjadi murid Kim Mo Taisu.
Suling emas membuka kedua matanya, lalu berlutut. Banyak terima kasih atas petunjuk Lo Cianpue yang amat berharga. Orang muda, bakatmu memang luar biasa. Pantas saja Kimo Taisu mengangkatmu sebagai murid. Manusia hidup mengejar ilmu. Ilmu harus dipergunakan di dunia ini untuk kemajuan hidup, untuk mengabdi kebajikan, dan memberantas kejahatan. Apa artinya mempelajari ilmu kalau tak mampu mempergunakan? Sebagaimana mestinya. Apa pula artinya puluhan tahun mempelajari ilmu kalau kesemuanya itu kelak dibawa mati? Karena inilah maka setiap tahun, hari pertama musim semi, aku selalu mencari jodoh untuk menurunkan beberapa ilmu yang berhasil kuciptakan. Siapa dapat bertemu denganku pada hari pertama musim semi, dia pasti akan menerima sesuatu dari ilmu-ilmuku sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Melihat kakek itu berhenti sebentar, suling emas yang selalu berwatak jujur tanpa mau menyembunyikan dan dipermainkan perasaan, berkata, Ietecu sudah mendengar akan hal itu, sudah pula Tecu dengar betapa banyak tokoh-tokoh Kangou yang terkenal keji dan jahat menerima pula warisan ilmu dari Lo Cianpue. Harap Lo Cianpue terangkan, mengapa Lo Cianpue menurunkan ilmu kepada mereka itu? Kakek itu tertawa lebar, giginya berkilauan tertimpa sinar matahari. Aku sudah melepaskan diri daripada ikatan perasaan, tidak mencinta tidak pula membenci, tiada yang baik dan tiada yang buruk bagiku. Betapapun juga, aku seorang manusia yang masih dikuasai pikiran dan pertimbangan. Mereka yang berjodoh dan bertemu denganku, siapapun dia, pasti akan menerima warisan ilmu sesuai dengan watak dan bakatnya. Suling emas biarpun baru berusia 30 tahun, namun ia seorang kutu buku yang sudah banyak melalap kitab-kitab kuno, maka ia dapat menerima pendirian seorang sakti seperti ini. Ia tidak mau berdebat, dan tidak berani mencela, maka ia lalu bertanya, Ietecu sudah menerima petunjuk dengan suara tadi, bolehkah Tecu bertanya, apa nama ilmu itu dan apakah ilmu ini cocok dengan Tecu maka Lo Cianpue mengajarkannya? Orang muda, selama aku merantau dan setiap tahun menurunkan ilmu, hanya ada dua ilmu yang tak pernah dapat diterima orang, biarpun setiap kali sudah kucoba untuk menurunkannya. Yang pertama adalah ilmu yang terkandung dalam suara him tadi, yang kuberi nama Kim Kang Sin Im, tenaga emas dari suara sakti. Kau tadi dapat melayani aku sampai 58 jurus, itu sudah bagus sekali. Berarti kau sudah dapat menangkap intisarinya, tinggal kau kembangkan saja, tergantung kepada ketekunan dan bakatmu. Yang kedua adalah ilmu yang juga tak pernah dapat dimengerti orang, yaitu Hong In Bun Hoat, ilmu sastra angin dan mega. Kulihat kau cerdik, bakatmu luar biasa dan menilik pakaianmu, kiranya kau tidak asing akan sastra, bukan? Tecu masih bodoh, akan tetapi Tecu memberanikan diri untuk mencoba menyelami ilmu Hong In Bun Hoat itu, Lo Cianpue. Buke Xiansu terkekeh girang, lalu ia berdiri. Suling emas tetap duduk bersila dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan tenaga sinkangnya, ia dapat membuka mata tanpa berkedip berjam-jam lamanya. Lihat dan ingat baik-baik semua huruf ini. Orang muda, terdengar Buke Xiansu berkata. Mulailah kakek itu menggerakkan tubuhnya lambat-lambat, kedua lengannya bergerak-gerak ke depan, mencoret-coret ke atas dan ke bawah. Kedua kakinya selalu bergerak, juga geserannya berupa coret-coret membentuk huruf yang disesuaikan dengan coretan bagian atas dengan kedua tangannya. Suling emas girang sekali bahwa dia dahulu adalah seorang yang amat tekun mempelajari ilmu sastra, sehingga ia hafal akan 10.000 macam huruf. Ia melihat betapa gerakan yang dilakukan oleh kakek itu merupakan coretan-coretan huruf-huruf yang amat indah dan kuat. Lebih mudah baginya untuk mengingat karena ternyata setelah kakek itu melakukan belasan jurus, huruf-huruf itu membentuk sajak-sajak dalam pelajaran Nabi Hong Hu Chu yang ayat pertamanya berbunyi, Tian Beng Chi Wai Seng, anugerah Tuhan adalah watak asli. Tentu saja ia sudah hafal akan ayat-ayat kitab Tiong Yong ini, maka ia tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat susunan kalimatnya. Hanya perlu mengingat jurus gerakan setiap huruf. Hal ini menguntungkan suling emas karena perhatiannya tidak terpecah, dan setelah menyaksikan beberapa belas huruf ia sudah dapat menyelami intisarinya sehingga selanjutnya ia dapat menduga bagaimana huruf-huruf lain dibentuk dalam gerakan silat itu. Setelah lewat 100 huruf, biarpun kini Buke Xiansu bersilat dengan luar biasa cepatnya,
Ia sudah dapat mengerti dengan baik bagaimana harus bersilat menurut goresan dalam pembentukan huruf-huruf suci itu. Saking tertarik dan tekunnya, tanpa ia sadari dan sengaja, suling emas sudah bangkit dari atas tanah, dan otomatis ia juga bersilat, bukan meniru gerakan Buke Xiansu lagi, melainkan ia melanjutkan huruf-huruf yang belum dimainkan, sesuai dengan bunyi sajak dalam ayat-ayat kitab Tiong-Yong. Cukup, tidak sia-sia kali ini aku berlelah-lelah, Ibu Ke Xiansu tertawa gembira. Dan saat pertemuan ini pun sudah cukup, kau boleh turun dari puncak sekarang juga. Suling emas menjatuhkan diri berlutut menghaturkan terima kasih lalu berkata, Ibu di Lo Cianpue terlalu besar terhadap Teocu, bagaimana Teocu berani memutuskan pertemuan penting ini sedemikian singkat? Teocu mohon petunjuk. Hahaha, tidak ada manusia di dunia ini yang merasa puas dengan keadaannya sendiri. Siapa mengenal kepuasan dalam setiap keadaan, dialah manusia bahagia yang dapat menikmati berkah Tuhan. Orang muda, kiranya dengan kepandaian yang kau miliki ini, kau berada di persimpangan jalan yang dapat membawa kau ke jurang kejahatan, juga dapat membawamu ke alam murni. Hanya tokoh-tokoh terbesar dari golongan hitam dan putih saja yang sejajar dengan tingkat kepandaianmu. Maaf akan kebodohan dan kecepatan pengetahuan Teocu, Lo Cianpue. Bolehkah Teocu menambah pengetahuan dengan mengenal nama-nama tokoh-tokoh itu? Haha, mereka yang selama ini menyembunyikan diri, setelah sekarang kerajaan Sung berdiri, mereka mulai menampakkan diri, agaknya terpikat akan keadaan baru di dunia ini. Golongan hitam amat banyak tokohnya, akan tetapi kiranya hanya ada 6 orang yang terkenal dengan sebutan Tian Te Lio Koai, 6 setan dunia. Kau tentu sudah mengenal siapa mereka, bukan? Teocu pernah mendengar, akan tetapi belum pernah bertemu muka dengan mereka. Hahaha, yang 3 orang tadi siapakah? Mereka adalah 3 di antara Lio Koai itu. Yang 3 orang lagi adalah Toat Beng Koai Jin, setan pencabut nyawa, Tok Sim Lotong, anak tua berhati racun, dan Cui Beng Kui, setan pengejar roh. Kau berhati-hatilah terhadap 6 orang ini. Mereka amat lihai dan memiliki kepandaian tinggi sekali. Terima kasih, Lo Cianpue, akan Teocu ingat benar pesan Lo Cianpue. Adapun tokoh-tokoh golongan putih juga banyak, akan tetapi mereka itu tidak suka menonjolkan diri, suka bersembunyi, di antaranya mendiang gurumu. Orang-orang seperti Kim Lun Seng Jin, manusia suci roda emas, dan Gan Lopek, Empek Gan, termasuk orang-orang luar biasa yang sukar dipegang ekornya ditentukan bulunya. Sudahlah, kelak kalau kau mempunyai nasib bertemu dengan mereka, kau akan dapat menilai sendiri. Sekarang pergilah, doaku selalu bersamamu selama kau tidak menyeleweng daripada kebenaran. Suling emas memberi hormat, kemudian pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Memang tingkat kepandaiannya sudah tinggi, sebentar saja seperti seekor garuda terbang, ia sudah menuruni Taishan. Setelah tiba di kaki gunung, barulah ia menengok, bukan terkenang kepada siapa-siapa melainkan untuk mengagumi puncak Taishan yang kini tertutup awan putih itu. Awan putih sudah tinggi, masih ada puncak Taishan yang melewatinya. Namun dibanding dengan langit, puncak Taishan masih terlalu rendah. Bibirnya membisikkan sebagian daripada saja kuno yang pada saat itu terlintas dalam ingatannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar sambil termenung mengingat kembali Kim Kong Sin Im dan Hong In Bun Hoat yang baru saja ia terima dari Buke Xiansu. Buke Xiansu masih berdiri seperti patung memandang ke arah perginya suling emas. Kemudian ia berbisik kepada diri sendiri, manusia akan bertemu dengan penderitaan hidup kalau ia mengharapkan kesenangan hidup. Dia dapat menahan derita hidup dengan tenang tanpa penyesalan, benar-benar seorang muda yang kuat. Kesenangan dikejar, penderitaan didapat, baru mendapatkan kekuatan batin. Mengapa manusia harus mengalami semua ini? Mengapa? Buke Xiansu mengeluarkan sebuah kitab kecil dari saku jubahnya dan membacanya sambil berdiri. Pada saat itu 3 bayangan orang muncul secepat terbang mendaki puncak. Buke Xiansu menyimpan kembali kitabnya di saku, mengambil alat musik him dan menggantungkannya di punggung. Kemudian dipandang, bukankah kau Buke Xiansu? Tanya Itgan ke Aiong. Kakek tua renta itu mengangguk sambil tersenyum lebar.
Kebetulan sekali. Dunia Kangou mengabarkan bahwa setiap tahun, pada hari pertama musim semi, kau akan muncul di dunia dan membagi-bagi ilmu. Hari ini adalah hari pertama musim semi, ilmu apakah yang dapat kau berikan kepadaku? Bukek Xiansu tidak marah mendengar ucapan yang tidak sopan itu, ia hanya tersenyum. Aku pun menghadap padamu pada permulaan musim semi untuk minta diwarisi ilmu silat yang sakti, Bukek Xiansu, kata Siang Mou Sini sambil melangkah maju. Yang datang menghadap adalah kami bertiga bukan hanya kau berdua, He Giamlo menyusul dengan suaranya yang dalam. Bukek Xiansu mengangkat kedua lengannya ke atas sambil tertawa. Jangan khawatir, aku si tua tidaklah kikir dengan ilmu, hanya aku khawatir ilmu-ilmu yang ku kenal tidak akan berjodoh dan cocok dengan pribadi kalian bertiga. Ketahuilah, bahwa ilmu-ilmuku hanya dapat diterima oleh orang yang menjauhkan diri daripada rasa dengki, iri, murka, benci dan kejam. Tanpa dapat menjauhkan sifat-sifat ini, ilmu yang kuturunkan bukan hanya tak ada gunanya, malah mungkin akan merugikan tubuh sendiri. Nah, ilmu apakah yang hendak kalian minta? Tiga orang sakti itu saling pandang. Sifat-sifat yang disebut kakek itu tadi bukanlah sifat yang aneh apalagi pantang bagi golongan hitam mereka. Malah sifat kejam merupakan ukuran untuk kelihayan seseorang. Makin tinggi tingkatnya, harus makin kejam, karena siapa yang kurang kejam, berarti mempunyai kelemahan dan hal ini amat memalukan. Tentu saja mereka tidak sudi menerima ilmu dengan ikatan seperti itu. Bukek Xiansu, tadi kami mendengar nyanyianmu yang mengharuskan orang membalas benci dengan kasih. Apakah kau termasuk orang yang tidak mempunyai rasa benci? Mudah-mudahan Tuhan menguatkan batinku dan membungkus seluruh pikiran dan hatiku dengan sinar kasih-Nya. Jadi kau tidak membenci golongan kami? Tidak akan membeda-bedakan dengan golongan lain? Bukek Xiansu menggeleng kepala. Tentu saja ia dapat melakukan hal ini dengan mudah. Kalau begitu, kata pula Itgan Kaiong, kau jangan pilih kasih. Tadi kau turunkan dua macam ilmu kepada suling emas. Nah, kami pun minta kau turunkan ilmu-ilmu itu kepada kami. Betul, aku menghendaki dua ilmu itu, kata Siang Mou Sini. Ilmu-ilmu apa tadi itu dan apa namanya? He Giamlo menyambung. Hahaha, kalian bertiga memang bermata tajam, tidak percuma menjadi tiga di antara Tian Te Liokoai. Memang tadi aku menurunkan dua macam ilmu kepada suling emas yang disebut Kim Kong Sin Im dan Hong In Bun Hoat. Akan tetapi entah kalian dapat mengerti kedua ilmu itu dan menyukainya, tergantung kepada kalian sendiri. Bagaimana? Mereka bertiga tadi sudah merasakan sendiri bagaimana hebatnya kepandaian suling emas. Padahal tanpa mereka ketahui bahwa sebetulnya yang meruntuhkan pedang-pedang itu adalah Bukek Xiansu yang ingin mencegah terjadinya pertempuran berlarut antara orang-orang sakti itu. Maka tentu saja mereka merasa iri hati dan ingin mendapatkan ilmu yang tadi diwarisi oleh suling emas. Tidak perlu banyak cerewet, lekas perlihatkan Kim Kong Sin Im, kata pula Itgan Kaiong yang memang selalu bersikap kasar terhadap siapapun juga. Baginya makin kasar sikapnya makin baik, gagah dan berwibawa. Kalian juga setuju? Bukek Xiansu yang masih tetap tersenyum itu bertanya kepada Siang Mou Sini dan He Giamlo. Keduanya meragu sejenak, akan tetapi terpaksa mengangguk karena tidak ada pilihan lain. Seperti juga Itgan Kaiong, kedua orang sakti ini masih memandang rendah kepada Bukek Xiansu dan mereka menaruh curiga kalau kakek tua renta ini akan menipu dan mempermainkan mereka. Baik-baik, kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sesuai dengan namanya, ilmu Sin Im, suara sakti, dipelajari dengan pendengaran. Kakek itu menurunkan alat musik him dari punggungnya, duduk bersila di atas tanah. Lalu terdengarlah suara him, dimulai dengan cering-cering yang nyaring bening. Mula-mula tiga orang sakti itu memandang penuh perhatian sambil mendengarkan dan mengikuti bunyi him.
Akan tetapi tak lama kemudian mereka nampak gelisah sekali. Terutama Siang Emoyusini, sebagai seorang wanita tentu saja paling mudah terpengaruh oleh suara him itu. Wanita sakti ini mula-mula merasa jantungnya berdebar, kemudian setiap kali suara itu melengking tinggi, ia merasa seakan-akan jantungnya ditarik dan kalau suara itu merendah jantungnya seperti ditindih. Cepat ia mengerahkan sinkang di dalam tubuhnya dan di lain saat wanita ini sudah duduk bersila dengan mata meram dan muka pucat. Ia masih berusaha untuk menyelami bunyi yang makin aneh dan merupakan penyerangan langsung kepada isi dadanya. Berturut-turut Itgan Kaaiong dan Hek Giamlo juga terpaksa duduk bersila untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh dan melawan serangan-serangan hebat dari suara him itu. Sebagai dua orang sakti, mereka pun maklum bahwa suara dari alat musik him itu mengandung hawa penyerangan yang luar biasa dahsyatnya, oleh karena itu sambil menutup kelemahan diri dengan sinkang mereka pun memperhatikan dan berusaha menangkap intisari daripada Kim Kong Sinim. Baru 1/4 jam saja orang itu sudah menderita hebat sekali. Wajah mereka pucat dan saking kerasnya mereka mengerahkan sinkang, kepala mereka sampai mengepulkan uap putih. Namun pelajaran itu masih juga belum dapat mereka tangkap intisarinya. Atau ada juga yang dapat mereka tangkap, namun hanya menurut perkiraan mereka masing-masing. Ketiganya menyelami isi Kim Kong Sinim secara berbeda, sesuai dengan watak masing-masing dan kesemuanya itu tentu saja menyeleweng daripada intisari yang sebenarnya. Hal ini bukan sekali-kali karena ketiga orang ini masih rendah kepandaiannya. Sama sekali tidak. Dalam tingkat kepandaian ilmu silat, kiranya mereka tidak berselisih jauh dengan suling emas. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Bukek Xiansu tadi, watak mereka tidak cocok dengan watak ilmu itu, lagi pula ilmu ini tersembunyi di dalam lagu dan seni suara. Suling emas dapat mewarisi intisarinya karena orang muda itu menghadapi Kim Kong Sinim dengan suara sulingnya sehingga seakan-akan ia bertempur dengan ilmu ini. Karenanya ia lebih mudah untuk mengenal sifat-sifat menyerang dan bertahan dari Kim Kong Sinim. Seperti sebuah nyanyian, orang akan lebih mengenal keindahannya kalau ia turut menyanyikannya, yang tentu jauh bedanya dengan kalau hanya mendengar saja. Bukek Xiansu memang tidak hendak membeda-bedakan. Ia mainkan him seperti ketika ia bermain di depan suling emas tadi. Setelah ia berhenti, tiga orang itu masih duduk bersila dengan kedua mata meram. Bukek Xiansu hanya tersenyum dan dengan tenang menyimpan kembali alat musik him itu di atas punggungnya, kemudian ia bangkit berdiri, menanti sambil membaca kitab kecil. Tiga orang sakti itu tidak berani segera bangkit karena suara him tadi masih terus terngiang di dalam telinga, malah seakan-akan meresap ke dalam otak dan dada. Setelah kurang lebih 10 menit, baru mereka membuka mata dan meloncat bangun. Jelas mereka itu kecewa, akan tetapi karena masing-masing merasa bahwa mereka dapat memetik intisari ilmu aneh tadi, mereka diam saja, hanya memandang kepada Bukek Xiansu dengan mata marah. Bukek Xiansu menyimpan kitab kecilnya lalu berkata, Kim Kong Sinim sudah kalian dengar. Apakah kalian juga menghendaki supaya aku mainkan Hong In Bun Hoat seperti yang kulakukan di depan suling emas tadi? Kakek, kau tadi bersilat di depan suling emas, nah, ilmu silat itulah yang harus kau turunkan kepada kami, kata Itgan Kaaiong. Kaaiong, itulah tadi yang disebut Hong In Bun Hoat. Kalau kalian menghendaki, akan kumainkan. Bagaimana dengan kalian, Hek Giamlo dan Sini? Karena tidak tahu harus memilih ilmu silat apa, kedua orang ini hanya mengangguk. Betapapun juga mereka masih ragu-ragu dan memandang rendah kakek ini. Apakah gunanya ilmu Kim Kong Sinim tadi? Masa menghadapi lawan harus bermain musik? Gila! Maka mendengar bahwa Hong In Bun Hoat yang akan diturunkan kali ini adalah gerakan-gerakan silat seperti yang mereka lihat dari tempat persembunyian mereka tadi ketika kakek ini berhadapan dengan suling emas. Tentu saja mereka setuju dan agak lega, mengharapkan akan menerima warisan ilmu silat yang tinggi dan sakti.
Seperti juga tadi ketika mengajar suling emas, Bukek Xiansu mulai menggerakkan tubuhnya lambat-lambat. Kedua lengan dan kakinya bergeser dan membentuk goresan dan lingkaran. Bukan lain yang ia mainkan itu adalah gerakan menurut huruf-huruf pertama sajak dalam kitab Tiong-Yong. Seperti diketahui, kitab Tiong-Yong mengandung 33 pelajaran, merupakan ilmu batin yang amat tinggi dan luhur. Bukek Xiansu mulai mencoret-coret huruf-huruf pelajaran pertama ayat pertama yang lengkapnya berbunyi demikian. Tian Beng Chi Wai Seng Sut Seng Chi Wai Tu. Siu Tu Ce Wai Kau. 3 baris huruf yang merupakan ayat pertama dari pelajaran pertama mempunyai arti yang amat dalam. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira begini. Anugerah Tuhan adalah watak asli selaras dengan watak asli adalah Tu. Melaksanakan Tu adalah pelajaran kebatinan, agama. Jelas bahwa huruf-huruf itu merupakan ayat-ayat suci dalam kitab Tiong-Yong, yang mengajar manusia menuju kembali ke watak asli anugerah Tuhan, berarti menuntun manusia kembali mendekati dan mentaati kehendak Tuhan. 3 orang tokoh sakti seperti Itgan Kaiong, Siang Mou Sini, dan Hek Giamlo yang merupakan manusia-manusia yang ingkar terhadap Tuhan mana ada minat untuk mempelajari segala macam kitab yang mengemukakan pelajaran tentang kebajikan? Sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas, tentu saja mereka dapat membaca dan dapat mengikuti gerakan-gerakan Bukek Xiansu. Akan tetapi mereka hanya dapat menangkap kulitnya atau luarnya belaka, tak mampu menyelami isinya. Harus diketahui bahwa ilmu silat sakti Hong In Bun Hoat ini rahasianya tidak terletak pada macam huruf yang ditulis dengan gerakan saja, melainkan lebih mendalam, yaitu lebih mendekati arti daripada ayat-ayatnya. Karena itulah Bun Hoat, ilmu sastra, ini disebut Hong In, angin dan awan, karena sifatnya seperti ilmu sastra dan begitu dalam rahasianya seperti juga angin yang dapat terasa tak dapat terpegang dan awan yang dapat terlihat tak dapat terpegang pula. Tidak mengherankan apabila 3 orang itu menjadi kecewa dan bosan melihat kakek itu terus menggerakkan kaki tangan membentuk goresan dan lingkaran huruf-huruf itu. Apa artinya itu semua? Apa gunanya? Mereka menganggap kakek itu main-main dan menipu mereka. Agar jangan dianggap berat sebelah, Bukek Xiansu bersilat terus dan baru berhenti di bagian yang sama ketika ia bersilat di depan suling emas tadi. Ia tersenyum memandang ketiga orang itu yang sebaliknya memandangnya dengan mata marah. Nah, puaskah kalian? Puas apa? Kau main-main dengan kami. Bukek Xiansu, kalau kau ada kepandaian, jangan kikir, turunkan kepada kami, kata Itgan Kaiong dengan suara marah. Jangan-jangan kakek ini hanya menyombong saja, padahal tidak becus apa-apa. Kaiong, alangkah akan memalukan kalau orang melihat kita bertiga diingusi kakek tua bangka ini, kata Siang Mou Sini sambil tersenyum masam. Adapun Hek Giamlo hanya mendengus saja, marah dan mengangkat sabitnya. 3 orang tokoh ini saling pandang. Dalam pertemuan pandang ini ketiganya sudah bermufakat. Tanpa mengeluarkan peringatan lagi, secara tiba-tiba 3 orang sakti itu menerjang maju, menyerang Bukek Xiansu yang masih tersenyum-senyum sambil menundukkan mukanya. Entah pukulan siapa yang datang lebih dulu saking cepatnya gerakan mereka. Tongkat Itgan Kaiong menotok pusar, rambut Siang Mou Sini menghantam 9 jalan darah di leher, dada, dan pundak, sedangkan sabit di tangan Hek Giamlo membacok kepala. Semua merupakan serangan-serangan maut, dan semua penyerangan itu dengan tepat mengenai sasaran. Sambil mengeluh panjang Bukek Xiansu roboh. Serentak 3 orang itu menubruk. Siang Mou Sini berhasil merampas alat musik him, sedangkan Itgan Kaiong dan Hek Giamlo yang berniat merampas kitab kecil yang dibaca kakek itu tadi, masing-masing mendapat separuh bagian karena kitab kecil itu telah terobek menjadi 2 bagian ketika mereka saling berebut. Sambil tertawa-tawa mereka memandang tubuh kakek itu dan mata mereka terbelalak, bulu tengkuk mereka meremang.
Kakek itu sama sekali tidak kelihatan luka, bahkan kepala yang dihantam sabit tajam itu pun sama sekali tidak mengeluarkan darah, sama sekali tidak terluka. Namun jelas bahwa kakek itu tidak bernapas lagi, dan ketika Itgan Keayong memeriksa denyut nadinya, darahnya juga sudah berhenti, nadinya tidak berdenyut lagi. Hahaha, Bukek Xiansu yang disohorkan orang setengah dewa, kiranya hanya seorang yang lemah, kata Itgan Keayong. Seorang penipu, sambung Siang Mou sini. Hek Giamlo bergidik, berkali-kali memandang ke arah kepala kakek itu dan ke arah sabitnya. Aku benci ilmu sihirnya ini, kita buang dia ke jurang saja, ia menggumam, lalu menggunakan kakinya menendang. Tubuh kakek itu terlempar ke arah jurang dan menggelinding turun, diikuti suara ketawa Itgan Keayong dan Siang Mou sini. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti dan pada saat itu, mereka bertiga terhuyung-huyung dan hampir roboh. Ada angin dorongan yang luar biasa dahsyatnya datang menyerang mereka dari arah jurang tadi. Celaka, rohnya mengamuk. Itgan Keayong berseru dengan muka pucat dan ia segera melompat jauh dan melarikan diri. Dua orang temannya juga kaget dan ketakutan, cepat kabur meninggalkan puncak Tai Shan. Tak lama kemudian, tampak Bukek Xiansu melayang keluar dari dalam jurang, berdiri di tempat yang tadi sambil termenung dan menarik napas panjang berkali-kali. Tuhan menghendaki demikian. Akan geger di dunia persilatan, harapanku ada pada suling emas. Lalu ia berjalan perlahan meninggalkan puncak. Pada masa itu keadaan di seluruh negara masih kacau balau. Hal ini biasa terjadi setiap kali ada peralihan kekuasaan. Wangsa Sung baru setahun berdiri, didirikan oleh Cao Guangyin yang tadinya merupakan panglima tertinggi daripada Wangsa kelima. Sebelum itu, Tiongkok dikuasai oleh 5 wangsa yang memecah-mecah negara sesudah Wangsa Tang roboh, tahun 907, sampai lahirnya Wangsa Sung atas jasa Cao Guangyin yang kemudian menjadi kaisar pertama yang berjuluk Sung Taichu. Daerah-daerah yang tadinya semasa kerajaan Tang telah melepaskan diri dan berdiri sendiri, dapat ditundukkan kembali dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sung. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kejayaan seperti di masa gemilangnya kerajaan Tang sudah kembali, sama sekali bukan. Kerajaan Sung yang baru ini tidak mampu menundukkan kerajaan-kerajaan kecil yang masih tetap berdiri di pelbagai daerah. Yang besar-besar di antaranya adalah daerah timur laut sampai ke Manchuria selatan berada di dalam kekuasaan suku bangsa Hitan. Di daerah tenggara sepanjang pantai terdapat kerajaan Wuyu, dan di daerah Yunan ada kerajaan Nancao. Masih banyak lagi daerah lain yang merupakan kerajaan kecil dan tidak mengakui kedaulatan kerajaan Sung. Tentu saja seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil, namun tidak sampai meluas. Kerajaan Sung sudah merasa cukup puas dengan daerah dan wilayahnya, dan perlu membangun negara setelah persatuan dapat dibina. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan kecil itu pun tidak ingin mencari gara-gara dengan kerajaan baru yang cukup kuat itu. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah perahu meluncur perlahan dan tenang mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur, dari daerah Shanxi terus ke timur sampai tiba di Laut Kuning. Air sungai ini agaknya tidak mengenal diskriminasi, tidak seperti manusia. Buktinya ia terus mengalir ke 3 daerah yang dikuasai oleh 3 kerajaan, mengalir tenang dan biasa, tanpa perbedaan. Sunyi di sepanjang sungai itu. Di atas perahu tampak 4 orang penumpang. Seorang di antara mereka jelas adalah tukang perahu, laki-laki setengah tua yang gemar berceloteh, berkumis panjang berpakaian sederhana dengan tambalan di sana-sini. Kedua lengannya yang memegang dayung tampak kuat berotot yang timbul oleh tugasnya sehari-hari. Kulitnya coklat kehitaman terbakar matahari. 3 orang yang menumpang perahunya masih muda-muda. Yang pertama adalah seorang pemuda, kurang lebih 23 tahun usianya. Tampan dan keren wajahnya, matanya tajam bersungguh-sungguh, mulutnya membayangkan kekerasan hati, dahinya lebar,
Pakaiannya sederhana tapi bersih, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang kedua adalah seorang gadis berusia 20 tahun, juga berpakaian sederhana ringkas. Sebagian rambutnya dikuncir dua di kanan kiri. Gadis ini cukup cantik, sepasang matanya bersorot terang, wajahnya yang berkulit putih itu membayangkan kehalusan budi, bibirnya selalu tersenyum membayangkan keramahan. Juga gadis ini membawa pedang yang dipegang di tangan kiri. Orang ketiga juga seorang gadis, masih remaja, paling banyak 17 tahun usianya. Kalau gadis pertama sama betul wayahnya dengan si pemuda, adalah gadis ini lain sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya hitam tebal digelung di kedua sisi kepalanya. Ia juga berpedang, tergantung di pinggang kanan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah kakak beradik, bukan orang-orang sembarangan, melainkan putra-putri dari seorang tokoh besar yang amat terkenal di zaman Lima Wangsa. Kam Goansue, Jenderal Kam, adalah seorang tokoh besar yang terkenal karena berani menentang kekuasaan Li Koyung, gubernur provinsi Shanxi yang dahulu memberontak terhadap Kaisar Wangsa Tang. Kam Goansue yang namanya adalah Kam Siek, 100% berjiwa pahlawan dan memiliki kesetiaan lahir batin. Karena inilah maka ia dimusuhi oleh Li Koyung yang mengangkat diri sendiri menjadi raja kecil. Sama sekali jasa Kam Goansue dilupakan, padahal ketika daerah ini diserang oleh suku bangsa Hitan, Jenderal Kam inilah yang paling berjasa menyelamatkan daerah Shanxi. Semenjak bentrokan itu, Kam Goansue melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri ke desa Tingchun, sebuah desa di kaki gunung Qinlingshan, di lembah sungai Han yang bermata air di gunung itu. Ia hidup bertani dengan anak istrinya. 3 orang muda itu adalah putra-putri Kam Siek. Yang pertama adalah pemuda tampan itu yang bernama Kam Bun Sin. Anak kedua adalah Kam Sian Eng, gadis cantik jelita dan gagah. Adapun gadis yang termuda, gadis lincah jenaka, bernama Kam Lin, atau biasa disebut Lin Lin. Gadis ini sebetulnya bukanlah putri Kam Siek, melainkan anak pungut. Belasan tahun yang lalu, dalam sebuah peperangan melawan suku bangsa Hitan, Jenderal Kam menemukan seorang anak perempuan berusia 2-3 tahun dalam gendongan seorang wanita yang tewas dalam pertempuran. Wanita Hitan ini mati dengan pedang di tangan, bukan main gagah sikapnya. Jenderal Kam amat kagum menyaksikan ini dan dia lalu membawa pulang anak perempuan itu, mengambilnya sebagai anak sendiri dan memberi nama Kam Lin. Nama ini adalah nama anak itu sendiri, karena ketika ditanya, ia hanya bisa menunjuk dada sendiri sambil menyebut, Lin Lin. Lin Lin tahu bahwa dia adalah seorang anak angkat, namun ia tidak merasa sebagai anak angkat. Selama hampir 15 tahun hidup di dalam rumah gedung keluarga Kam, ia diperlakukan sama dengan anak-anak lain. Ayah ibu angkatnya amat cinta kepadanya, demikian pula Bun Sin dan Sian Eng. Oleh karena inilah maka Lin Lin merasa bahwa dia memang 100% anggota keluarga Kam, tidak mau ingat lagi akan asal-usulnya yang oleh ayah angkatnya dikatakan bahwa ayah ibunya sendiri telah tewas menjadi korban perang. Ayah angkatnya tidak tahu siapa ayah bundanya, juga tidak dapat memberitahu di mana tempat tinggal mereka karena menurut jenderal itu, ia ditemukan di antara para pengungsi. Sebagai seorang jenderal perang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, tentu saja Kam Siek menggembleng 3 orang anaknya ini dengan ilmu silat keluarga Kam. Ternyata 3 orang anak itu mempunyai bakat yang baik dan memiliki keistimewaan yang menonjol. Bu Sin maju dalam penggunaan ilmu Luekang, tenaga dalam, Sian Eng mahir bermain pedang, sedangkan Lin Lin mengagumkan sekali keringanan tubuhnya dan karenanya ia amat maju dalam ilmu Ginkang. Keluarga Kam hidup tenteram dan bahagia di dusun Tingchun sampai lebih dari 10 tahun lamanya. Mereka hidup sederhana sebagai petani. Kesederhanaan dusun dan pekerjaan di sawah ladang membuat mereka selalu sehat dan gembira. Akan tetapi, seperti sudah menjadi sifat dunia dan segala isinya, tiada sesuatu yang langgeng.
Alam dan isinya selalu berubah, demikian pula kehidupan manusia. Selama manusia masih terikat oleh kehidupan, ia akan selalu mengalami perubahan-perubahan seperti samudera yang selalu mengalami pasang surut, selalu bergelombang. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya tenang, ada kalanya diamuk taufan. Hanya manusia pandir sajalah yang tidak mau ingat akan hal ini dan menjadi mabuk dan sombong di waktu jaya, sebaliknya putus asa dan mata gelap di waktu sengsara. Kalau orang selalu ingat bahwa kalah dan menang, sengsara dan jaya, susah dan senang, semua itu adalah saudara-saudara sepupu yang silih berganti menguasai kehidupan, ia akan selalu bersikap waspada, tidak mabuk oleh kemenangan, tidak putus asa oleh kekalahan, waspada akan tindakan pribadi agar tidak menyeleweng daripada kebenaran. Ingat selalu bahwasanya Tuhan yang berkuasa mengatur kesemuanya itu, bahwa manusia tiada bedanya dengan titik-titik air di samudera, tak kuasa melepaskan diri daripada gelombang kalau belum keluar dari dalam samudera. Hari itu menjelang senja. Kam Siek bersama 3 orang anaknya tengah berlatih silat di pekarangan belakang rumah yang tertutup pagar tembok. Tingkat kepandaian Bu Sin, Sian Eng, dan Lin Lin sudah cukup tinggi, malah boleh dibilang sudah hampir setingkat dengan ayah mereka sendiri. Mereka bertiga kini sedang mainkan pedang dengan gaya masing-masing, ditonton oleh Kam Siek yang berdiri sambil bertolak pinggang dan mengangguk-angguk puas. Ketika ia melihat betapa tubuh Lin Lin yang berpakaian merah itu berubah menjadi bayangan merah digulung sinar putih dari pedang yang dimainkannya, diam-diam Kam Siek kagum. Hebat bocah ini, kiranya kelak ia yang paling menonjol. Heran benar, apakah orang tuanya dahulu keturunan orang gagah bangsa Hitan, demikian ia berkata seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak yang amat nyaring. Kam Siek dan 3 orang anaknya yang mendengar suara ini segera menghentikan permainan silat dan menoleh ke arah suara. Kiranya di atas tembok sebelah kanan telah jongkok seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Melihat orang ini, Kam Siek terkejut sekali dan wajahnya berubah.